Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kun anta ciptakan sejarahmu. Gregetan kalau ngelihat remaja muslim malu-malu nunjukin identitasnya. Gak pede tampil sebagai seorang muslim apa adanya. Sibuk bikin pencitraan biar dianggap gaul, tapi perilaku amburadul. Tebar pesona di sosial media sampai lupa jaga harga dirinya. Ngenes. Ketika lingkungan jauh dari nilai-nilai Islam, remaja muslim dengan mudah terjerumus ke dalam gaya hidup hedonis. Gaya hidup mewah dikemas begitu indah sampai bikin lupa diri. Seolah tak ada kebahagiaan hidup selain melimpah materi. Remaja yang masih dalam proses pencarian jati diri, ngelihat idola mereka doyan pamer harta, jadi mupeng tingkat dewa. Akibatnya, hidup mereka banyak dipakai untuk mengejar kesenangan dunia. Ambiar. Hidup bukan trial and error, guys. Menginjak usia remaja, rasa penasaran terhadap segala sesuatu yang unik dan menarik memang kuat banget tertanam di benak kita. Apalagi yang roman-romannya nawarin kesenangan. Biasanya kita sumringah banget untuk segera cari tahu. Dan kalau cocok, tergerak deh untuk nyicipin. Mereka bilang, belum afdol jadi remaja kalau nggak nongkrong sambil cekakak-cekikik cekukuk di restoran fast food. Atau jingkrak-jingkrak nggak karuan saat nikmatin konser musik idola. Pokoknya seru-seruan gitu deh. Tak jarang, rasa penasaran remaja juga memancing mereka untuk ikut nimbrungin gaya hidup yang nyerempet bahaya. Ekspresi cinta nggak sebatas jalan bareng atau ngasih kado, tapi makin mengarah ke gaya hidup seks bebas. Demi ngilangin suntuk, tawaran dari teman untuk ngemil narkoba atau nenggak miras diterima dengan tangan terbuka. Giliran ada masalah, duel fisik sering jadi pilihan untuk ngatasinnya. Padahal kita nyadar kalau gaya hidup di atas bisa mengancam masa depan. Tapi saking penasarannya, suka lupa daratan. Berapa itu? Hari gini nggak gampang bagi remaja untuk menghindar dari jeratan budaya hedonis yang memuja kesenangan dunia, karena perangkatnya tersebar di mana-mana, dari godaan teman sebaya sampai bombardir opini menyesatkan di media massa. Budaya hedonis dianggap gaul, trendy, dan pas untuk mengisi masa muda. Ini yang sering jadi dilema. Kalau musuhan dengan budaya hedonis, alamat ketinggalan zaman atau dijauhi teman. Walhasil, banyak remaja yang prinsip hidup trial and error. Untuk nyari jalan aman, coba-coba ngikutin arus tren remaja biar tetap bisa ngumpul bareng sohib. Ntar kalau ternyata kebablasan, tinggal insaf, terus kembali ke jalan yang benar. Gampang kan? Hehehe. Memang asik banget kalau kita tahu pasti sampai usia berapa kontrak kita di dunia habis. Kita bisa menghabiskan masa muda dengan bersenang-senang, terus ngumpulin pahala masa tua menjelang ajal datang. Sayangnya, itu semua cuma mimpi. Kita nyadar kan, kalau malaikat Israel bisa datang kapan aja, ngecengin kita. Tentunya bukan ngajak kenalan, tapi untuk menceraikan nyawa dari badan kita. Gak ngelihat usia, popularitas, atau status sosial. Kalau udah waktunya mati, ya innalillahi. Jadi, berisiko banget kalau hidup kita dipakai untuk bereksperimen dengan gaya hidup hedonis yang jelas-jelas sekuler dan menyesatkan. Kalau mau aman, justru jauhi gaya hidup trial and error yang bisa mengorbankan banyak waktu, tenaga, pikiran, dan masa depan kita. Piu, jamin capek 7 turunan tuh. Bayangin aja, ketika kita berjalan menuju satu tempat, tapi selalu tergoda untuk menelusuri setiap tikungan yang ditemui. Berharap bisa nemu jalan pintas atau ngeliat pemandangan yang menarik. Emang seru sih, penuh petualangan, kayak main game online. Namun, hidup kita kan bukan permainan. Masa jatah usia kita dihabiskan sia-sia. No way. Pentingnya punya tujuan hidup hakiki. Teman surga, kalau kita hidup tapi nggak punya tujuan, persis kayak orang tersesat di hutan belantara. Dia tahu kalau jalan keluar yang diimpikannya ada di depan sana, di balik pepohonan. Cuman masalahnya, dia nggak tahu pepohonan mana yang harus dia terobos. Karena yang kelihatan di sekelilingnya hanya semak belukar dan pohon rimbun. Udah gitu, dia nggak pegang kompas atau peta buat nunjukin arah yang benar. Kalau dia nekat nerobos sana sini dengan prinsip trial and error,
belum tentu bisa keluar dari hutan. Malah bisa jadi tambah nyasar dan bekalnya keburu habis. Berat ya kan? Makanya penting bagi kita untuk punya tujuan hidup. Temukan jawaban benar untuk apa kita hidup. Karena selama kamu nggak punya tujuan, selama itu pula hidup kamu bakal terombang-ambing gak karuan. Sana ngikut, sini ngikut. Gak punya pendirian, jangan sampai deh. Karena biasanya tujuan hidup itu jadi pegangan orang untuk jalanin kesehariannya. Yang tujuan hidupnya untuk bersenang-senang, maka hari-harinya bakal dihabiskan untuk mengejar kesenangan. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, dan mungkin sampai pakai cara apa aja. Asalkan tujuan hidupnya terpenuhi. Nah loh, ini yang berbahaya. Bisa-bisa kita jadi budak nafsu. Makanya kita mesti pastikan kalau tujuan hidup kita jelas, tegas, dan benar. Jangan sampai tujuan hidup cuma jadi pelampiasan nafsu syahwat kita untuk menikmati hidup. Hitung-hitungan kita sebagai muslim. Hidup bukan cuma di dunia tapi juga di akhirat. Jadi tujuan hidup juga nggak seharusnya mentok di dunia aja. Kemewahan, popularitas, atau materi berlimpah yang sering dianggap tujuan hidup ideal, nyatanya bisa melenakan kita akan kehidupan di akhirat nanti. Makanya, tujuan hidup yang hakiki itu udah seharusnya ngasih kebaikan kita di dunia juga di akhirat. Tujuan hidup hakiki gak cuma ngelihat hasilnya aja, tapi juga memperhatikan pakai cara apa kita menggapainya. Kalau menghalalkan segala cara, nasib kita di akhirat bakal suram. Mesti kebaikan dunia berhasil diraih. Sebaliknya, kalau pakai cara yang benar, kita lebih pede jalanin hidup. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mendampingi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Mantap. Tinggalkan jejak hidupmu. Kalau kita udah nyadar pentingnya punya tujuan hidup, jangan lupakan juga kalau akhir dari kehidupan kita bisa datang kapan aja, di mana saja, dalam kondisi apa aja. Makanya kita mesti siap setiap saat. Biar saatnya tiba kita sedang dalam ketaatan, minimal nggak lagi bermaksiat. Biar hidup kita terarah, maka penting bagi kita untuk memastikan akhir hidup kita mau seperti apa. Ya sederhananya, setelah wafat kita mau dikenal sebagai siapa. Jejak hidup seperti apa yang mau kita tinggalkan. Sebagai aktivis kebaikan atau pelaku kemaksiatan. Mau dikenal sebagai remaja masjid atau remaja dugem, anak soleh atau anak durhaka, aktivis dakwah atau biang masalah. Islam ngajarin kita untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi orang lain sebagai modal kita meninggalkan jejak hidup positif. Rasul ngingetin kita dalam sabdanya, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Apa yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan jejak hidup positif? Pertama, ukir prestasi akademis. Bermanfaat secara keilmuan bagi kebangkitan umat dan kaum muslimin. Selagi masih masa menuntut ilmu, baik di lembaga formal atau non-formal, perdalam bidang keilmuan yang digeluti. Nggak sekedar ngejar ijazah, tapi berazam untuk menghasilkan karya nyata. Kita bisa bercermin pada kegigihan para ilmuwan dan ulama yang hidupnya dihabiskan untuk meninggalkan jejak hidup positif. Sebut saja Abnas Ibnu Firnas, ilmuwan polimetik dari Andalusia yang berhasil menemukan konsep pesawat terbang jauh sebelum Wright bersaudara yang dikenal dunia. Atau Imam Syafi'i yang selagi muda gemar belajar ilmu fikih. Beliau rela melanglang buana ke berbagai kota pusat ilmu untuk belajar mendatangi para ulama. Kedua, jadi anak soleh. Tak ada ruginya kita menjadi anak soleh. Gak muluk-muluk, hanya berbakti maksimal pada orang tua. Jika ada perlakuan orang tua yang menurut kita gak menyenangkan, jangan diumbar di sosial media, simpan dalam hati dan doakan yang terbaik untuk keduanya. Jika ada perbedaan pendapat, gak usah ngegas yang bisa bikin sakit hatinya. Tetap santun saat menjelaskan duduk perkaranya. Tetap tersenyum saat dapat giliran beres-beres di rumah aja. Rasul ngingetin kita, apabila seorang telah meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Mana yang kamu pilih?
dikenang seperti Malin Kundang atau Uwais Al-Qarni. Ketiga, pengemban dakwah. Kewajiban berdakwah bagi seorang muslim itu everlasting, alias nggak ada batas waktunya. Sampai nanti, sampai mati. Kewajiban berdakwah juga lintas generasi tanpa mengenal status pendidikan atau status sosial. Dari orang tua hingga remaja, dari para ulama sampai kita-kita, aktivitas dakwah sama wajibnya. Setelah kita wafat, dikenang sebagai remaja pengemban dakwah tentu jauh lebih mulia dibanding remaja biang masalah. Selain berbuah keberkahan pada kita dan keluarga, aktivitas dakwah juga menjadi ladang pahala dengan mengajak teman kita pada kebaikan dan mengingatkan sohib untuk menjauhi kemaksiatan. Pastikan diri terus ngaji. Kunanta, jadilah dirimu sendiri sebagai remaja muslim. Gak usah latah ngikutin tren kekinian yang jauh dari nilai-nilai Islam. Jangan mupeng juga dengan gaya hidup hedonis yang menjerumuskan. Bagi kita, cukup ridho Allah saja yang menjadi tujuan dari segala tujuan perbuatan kita. Begitu banyaknya godaan yang bisa memalingkan kita dari Islam, harus kita hadapi dengan iman. Mesti kuat akidahnya, biar nggak baperan saat menjauhi kawan. Untuk itu, jadikan aktivitas pengajian sebagai bagian dari keseharian. Tak sekedar belajar baca Quran yang benar dan tartil, tapi juga mengenal Islam lebih dalam. Ngaji setiap minggu untuk memahami bagaimana Islam mengatur setiap aktivitas kita, seperti cara bergaul dengan lawan jenis, mengelola rasa cinta tanpa maksiat, keutamaan menuntut ilmu, berbakti pada orang tua, mendongkrak semangat beribadah setiap saat, hingga bagaimana konsep negara menyelesaikan masalah umatnya, lengkap. Aktivitas pengajian ini yang akan menjaga remaja muslim terikat dengan syariat, selamat dunia akhirat, dan selalu dalam ketaatan serta dijauhkan dari kemaksiatan. Imbasnya akan berbuah kebaikan di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan pastinya bikin bangga orang tua. Anak yang soleh solehah jadi investasi akhirat bagi ayah dan ibu kita. So, mari pantaskan diri untuk menjadi remaja muslim yang original, bukan KW-KW. Biar Allah ridho, kita dapat tiket surganya. Terus ngaji, mesti hidup di masa pandemi. Manfaatkan teknologi untuk menimba wawasan Islam lebih dalam. Seperti event nasional Sail to Jannah yang akan kita gelar untuk kedua kalinya bulan ini. Kajian online dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia yang super inspiratif, mengajak remaja muslim, ikhwan pelajar sekolah menengah untuk berani berhijrah dan bangga menjadi seorang muslim. Kunanta, ciptakan sejarahmu.